Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14, saya Yuwana Wulandari, absen 45. Saya Rodia, absen 24. Berikut presentasi dari kita. Meningitis. Definisi meningitis. A. Pengertian meningitis adalah radang umum arachnoid dan piameter disebabkan bakteri, virus, terus rickettsia atau protozoa yang dapat terjadi secara akut dan kronis. Hampir semua bakteri yang masuk ke dalam tubuh menyebabkan meningitis. Ketika organisme patogen memasuki daerah subarachnoid, terjadi reaksi inflamasi patogen berupa CSS berwarna kelabu, famasi, eksudat, perubahan arteri subarachnoid dan kongesti jaringan. Piameter menjadi tebal dan berbentuk adhesi, terutama di daerah sistem basal. Pada tahap awal meningitis terjadi perubahan struktur otak. Berikut adalah gambar otak normal dan terkena meningitis. Sangat jelas terlihat perbedaannya. Etiologi meningitis disebabkan oleh berbagai macam organisme, tetapi kebanyakan pasien dengan meningitis mempunyai faktor predis posisi seperti fraktur tulang tengkorak, infeksi, operasi otak atau sumsum tulang belakang. Seperti disebut bahwa meningitis itu disebabkan oleh virus dan bakteri. Meningitis dibagi menjadi dua, yaitu meningitis purulenta dan meningitis serosa. Manifestasi klinis. 1. Aktivitas atau istirahat. Malasia, aktivitas terbatas, ataksia, kelumpuhan, gerakan involunter, kelemahan, hipotania. 2. Sirkulasi, riwayat endokarditis, abses otak, tekanan darah tinggi, nadi rendah, takikardi dan disritmia pada fase akut. 3. Eliminasi, adanya inkontinensia atau retensi urin. 4. Makanan atau cairan, anoreksia, kesulitan menelan, muntah, tugor, kulit jelek, mukosa kering. 5. Nyeri atau kenyamanan, sakit kepala hebat, kaku kudut, nyeri gerakan okuler, nyeri tenggorokan, gelisah, mengandung atau mengadu atau mengeluh. 6. Pernafasan, riwayat infeksi sinus atau paru, nafas tinggi, gelisah. 7. Keamanan, sinusitis, infeksi pelvis, abdomen atau kulit, pembedahan, imunisasi yang baru berlangsung, campak, simplex, demam, menggigil, ras, gangguan sensasi. Patofisiologi. Infeksi langsung dengan adanya penetrasi trauma seperti fraktur tengkorak dan luka tembak. Fraktur tengkorak dengan kerusakan SSP merupakan penyebab utama meningitis. Infeksi yang dekat dengan meniogen berpotensi menimbulkan meningitis seperti sinusitis, mastoiditis, otitis media atau infeksi telinga tengah, dan osteomyelitis pada tulang tengkorak. Infeksi yang menyebar secara limfogen atau melalui kelenjar limfa, kemudian spinalis atau retroperitoneal. Cacat bawaan khususnya myelomeningokal atau meningomyokal memungkinkan terjadinya infeksi. Penata laksanaan. 1. Penata laksanaan farmakologi. A. Memberikan antibiotik. Pemberian antibiotik harus tepat dan cepat sesuai dengan bakteri penyebabnya dan dalam dosis yang cukup tinggi. Antibiotik diberikan selama 10-14 hari atau sekurang-kurangnya 7 hari setelah demam bebas. Pemberian antibiotik sebaiknya secara parenteral atau secara suntikan. B. Manajemen terapi. Isolasi, terapi antimikroba sesuai hasil kultur, mempertahankan dehidrasi, monitor balance cairan, mencegah dan mengobati komplikasi, mengontrol kejang, mengontrol perubahan suhu lingkungan,
1. Penata laksanaan non-farmakologi. A. Menurunkan panas. Caranya dengan kompres dingin, monitor temperatur secara kontinu, ganti baju kain bila baju basah. B. Maintenance fluid balance. Monitor intake output, monitor CVP bila ada. Beri cairan IV sesuai program. Cegah overload cairan, menurunkan edema atau bengkak. C. Meningkatkan perfusi otak. Kaji tingkat kesadaran TTV dan status neurologis. Ciptakan lingkungan tenang atau cegah agitasi, peningkatan ICP. Catat kejadian berhubungan sesuai neurologis seperti kejang-kejang, disorientasi, menurunkan nyeri. Bila perlu kurang rangsangan di ruang rawat, berikan posisi nyaman dan aman, berikan analgesik sesuai program atau monitor reaksi dalam respon pasien. Pendidikan kesehatan. Dorong pasien untuk minum obat sesuai program. Dorong untuk lebih memperhatikan follow up dan terjadi infeksi yang akan datang. 1. Pemeriksaan fungsi lumbal. Lumbal fungsi biasanya dilakukan untuk menganalisa jumlah sel dan protein cairan cerebrospinal dengan syarat tidak ditemukan adanya peningkatan tekanan intrakranial. A. Pada meningitis serosa terdapat tekanan yang bervariasi, cairan jernih, sel darah putih meningkat, glukosa dan protein normal kultur. B. Pada meningitis purulenta terdapat tekanan meningkat, cairan garuh, jumlah sel darah putih dan protein meningkat, glukosa menurun, kultur beberapa jenis bakteri. 2. Pemeriksaan darah. Dilakukan pemeriksaan kadar hemoglobin, jumlah leukosit, laju enda berdarah, kadar glukosa, kadar ureum, elektrolit, dan kultur. A. Pada meningitis serosa didapatkan peningkatan leukosit saja. Di samping itu, pada meningitis tuberkulosa didapatkan juga peningkatan LED. B. Pada meningitis purulenta didapatkan peningkatan leukosit. 3. Pemeriksaan radiologis. A. Pada meningitis serosa dilakukan foto dada, foto kepala, bila mungkin dilakukan CT scan. B. Pada meningitis purulenta dilakukan foto kepala, pemeriksaan mastoid, sinus paranasal, gigi, geligi, dan foto dada. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.